Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Geografi UNM. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena pendidikan di Indonesia yang terjadi sekarang. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan merupakan usaha agar kita dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Selain itu, pendidikan juga merupakan faktor penting dalam kewibawaan suatu negara. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki daya saing tinggi. Kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan ketika memiliki generasi penerus yang cerdas dan berkompeten dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang. Apa jadinya bila seseorang tanpa pendidikan? Ya, tentu saja akan menjadi orang yang tertinggal, tak mampu bersaing dan maju. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah lebih baik. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Menurut Bank Dunia, World Bank, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih rendah. Meskipun perluasan akses pendidikan untuk masyarakat telah meningkat secara signifikan, Indonesia masih berada di peringkat tertinggi untuk kualitas pendidikan rendah bila dibanding dengan negara tetangga. Ada berbagai faktor yang menjadi penghambat pendidikan dalam masyarakat, seperti yang saat ini kita hadapi, yaitu kemunculan suatu virus yang sangat berbahaya. Penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia telah terjadi sejak awal bulan Maret tahun 2020. Dalam waktu singkat, sudah ribuan orang yang terpapar virus COVID ini. Berbagai kebijakan pemerintahan Indonesia telah dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya yaitu dengan pemberlakuan PSBB, di mana pada masa ini kita harus menjaga jarak fisik dengan orang lain, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan beraktivitas dari rumah, belajar atau bekerja. Hampir semua sektor terkena dampak dan sedang mengalami krisis yang sangat serius, salah satunya dalam dunia pendidikan. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini, mengakibatkan perubahan yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan, seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Merubah metode pembelajaran ini bukan satu hal yang mudah. Dari hasil survei, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Di antaranya seperti penguasaan teknologi, keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet, serta pembiayaan. Pada minggu pertama di bulan Maret, saat pertama diberlakukan pembelajaran jarak jauh, terdapat permasalahan yang sangat umum ditemukan, yaitu penguasaan teknologi, baik dari pihak sekolah, guru, siswa, maupun orang tua. Alat komunikasi Android atau gawai atau telepon pintar yang sudah umum digunakan baru dimanfaatkan untuk hiburan saja, sedangkan saat dilakukan pembelajaran jarak jauh, seperti saat pandemik ini, kemampuan penguasaan teknologi itulah yang terpenting. Apa dan bagaimana memanfaatkan berbagai kemudahan yang dimiliki oleh Android tersebut, sehingga serempak semua sibuk belajar, mencari bagaimana menggunakan aplikasi atau aplikasi apa sehingga dapat mempermudah pertemuan lewat alat teknologi tersebut.
dalam pelaksanaan belajar dan pemantauan siswa. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi di zaman sekarang memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kemajuan teknologi memang memiliki pengaruh negatif dan pengaruh positif. Seperti pada saat pandemik ini, teknologi sangat diperlukan. Literasi teknologi menjadi penting dikuasai oleh semua unsur, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Sebab di sana banyak sekali sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh si pembelajar, sehingga model masa belajar sudah tersedia di dalam teknologi tersebut.